Shalom, selamat datang semuanya. Anda pernah lihat kan bagaimana ChatGPT itu bisa menulis doa atau menjelaskan ayat Alkitab dalam hitungan detik? Dan mungkin ada rasa sedikit khawatir gitu. Nah, kalau Anda merasakan itu, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya kita bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak tanpa kehilangan esensi iman kita. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya yang mungkin ada di pikiran kita semua. Pertanyaan ini langsung menusuk ke jantungnya perdebatan antara iman dan teknologi. Masa sih kode dan algoritma bisa mengambil tempat yang begitu ilahi? Ini pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng, dengan hati-hati dan pastinya dengan hikmat. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget kita akui dulu kalau rasa cemas soal ini tuh wajar banget. Jadi di bagian ini, kita akan hadapi langsung aja 3 ketakutan terbesar ini, satu persatu. Kita bongkar ya. Oke, yang pertama, ini nih yang paling dalam, yang paling fundamental. Kekhawatiran bahwa alat buatan kita ini kok kayaknya bisa-bisa nerobos masuk ke wilayah yang suci ya. Wilayah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yuk, kita coba lihat lebih dekat lagi. Coba deh lihat perbedaannya. Ini penting banget. AI itu pada intinya ya mesin pengolah data. Canggih banget sih, tapi tugasnya cuma memproses informasi yang udah ada. Beda jauh sama Roh Kudus. Beliau itu sumber kehidupan itu sendiri yang memberikan wahyu ilahi, sumber dari segala kebenaran. Jadi jelas ya, yang satu itu cuma alat, satunya lagi, dia adalah sumbernya. Beda kelas. Nah, ketakutan kedua. Ini lebih praktis nih, lebih ke teknis. Kita kan hidup di zaman di mana hoax itu di mana-mana. Jadi wajar banget kalau kita mikir gimana kita bisa percaya sama mesin ini. Jangan-jangan nanti AI malah ngasih kita teologi ngawur atau bahkan ajaran sesat. Ini resiko beneran loh, dan kita harus super serius soal ini. Oke, jadi begini kuncinya. AI itu punya kelemahan, namanya halusinasi. Ini istilah teknis, tapi artinya simpel. AI bisa ngarang data. Dia bisa menciptakan fakta yang salah total, tapi cara penyajiannya itu, wah, meyakinkan banget. Nah, disinilah prinsip sola scriptura atau Alkitab saja, jadi pegangan kita yang paling kuat. Alkitab itu standar emas kita, otoritas final yang nggak bisa diganggu-gugat untuk ngecek semua informasi. Termasuk output dari AI. Ketakutan ketiga, dan ini personal banget, soal hubungan kita sama Tuhan. Khawatirnya gini, kalau kita terlalu bergantung sama teknologi, nanti kita jadi males. Keintiman, usaha pribadi buat cari Tuhan, bisa-bisa hilang. Jadi pertanyaannya, teknologi ini bakal jadi penghalang atau jembatan sih? Nah, jawabannya ada di sini. Intinya itu bukan di teknologinya, tapi di cara kita pakainya. Kalau AI kita jadikan berhala, maksudnya pengganti saat teduh pribadi, pengganti doa, ya jelas, itu bakal bikin jarak sama Tuhan. Tapi, kalau kita pakai dengan benar sebagai asisten belajar, wah itu malah bisa memperdalam pengertian kita, bisa bikin kita lebih nyantol secara rohani. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ini adalah pergeseran cara pandang. Ini adalah cara berpikir yang baru yang bakal jadi kompas kita buat pakai alat ini dengan bijak. Coba kita renungkan kalimat ini sebentar. Gini, kalau kita biarkan AI yang ngatur-ngatur iman kita, dia jadi tuan yang jahat. Tapi kalau kita yang pegang kendali, kita yang pakai dia sebagai alat untuk tujuan kita, dia bisa jadi hamba yang luar biasa berguna. Kuncinya di situ. Siapa yang pegang kendali? Kita. Terus gimana caranya biar AI ini tetap jadi hamba, bukan tuan? Nah ini dia, ada 7 aturan praktis yang bisa kita pakai, semacam framework biar aman. Oke, ini dia 7 aturan emasnya, catat ya. Pertama, selalu mulai dengan doa, minta hikmat dulu. Kedua, ingat, AI itu asisten, bukan pendeta atau gembala kita. Ketiga, ini wajib, selalu cek ulang referensi ayat yang dia kasih, jangan telan bulat-bulat. Keempat, pakai dia buat cari tahu konteks, sejarah, budaya, tapi bukan buat nentuin doktrin inti kita. Kelima, jangan males, hindari minta khotbah instan atau renungan jadi. Dan yang keenam, ini soal privasi, pergumulan pribadi, dosa, jangan dicurhatin ke AI ya. Dan terakhir, yang paling penting, bandingkan semua hasilnya dengan tradisi dan ajaran gereja yang sehat. Biar lebih jelas, kita lihat contoh praktisnya. Cara kita bertanya ke AI itu penting banget. Lihat tuh perintah yang buruk. Tulisin renungan tentang Mazmur 23. Ini artinya kita nyuruh AI ngerjain PR rohani kita. Salah. Sekarang bandingkan sama perintah yang baik. Apa makna budaya tongkat dan gada? Nah, ini baru benar. Kita minta informasi faktual, minta konteks. Hasilnya nanti bisa kita olah sendiri dalam perenungan dan doa kita. Posisinya pas. Kita yang jadi sopirnya, AI cuma navigator yang ngasih info jalan. Oke, kita hampir sampai di akhir. Yuk,
Kita tarik lagi fokus kita ke fondasi utamanya, ke kebenaran yang jauh melampaui semua teknologi dan algoritma. Pada akhirnya, ayat ini adalah standar tertinggi kita. Alat apapun yang kita pakai, termasuk AI canggih sekalipun, harus tunduk di bawah perintah ini. Tujuan kita bukan cuma cari informasi, bukan cuma jadi lebih pintar, tapi untuk melakukan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Pembahasannya sekarang bukan lagi soal takut, tapi soal menjadi penata layan yang bijaksana. Sekarang kita udah punya pemahaman dan batasan yang benar. Pertanyaannya jadi, gimana Anda secara pribadi mau pakai alat canggih ini untuk memperdalam iman dan memuliakan Tuhan? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.